Sering-sering kita begitu sakit yang langsung diingat adalah begitu tidak punya duit yang diingat cari pinjam. Jadi kalau kita tertimpa masalah, yang pertama harus dilakukan mestinya sabar, kemudian banyak kisah-kisah sahabat yang memberikan inspirasi. Ada sahabat dikabarin duka, ya langsung sholat. Kalau kita dikabarin duka, langsung nangis. Sibuk, kalau yang jauh sibuk cari rental mobil, ya kan? Cari informasi. Ini yang membuat kita sekarang ini ya merasa hidup kita berat, karena kita belum kembali pada jalur yang benar. Nah, hadirin yang dipersilakan, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Dari mana memulainya? Dari yang kecil-kecil. Karena tidak ada yang besar, itu langsung besar. Dari yang kecil dulu. Ya Pak ya. Kita ini kan lahir langsung besar ini. Bayi dulu, kemudian masa anak, kemudian masa remaja, masa dewasa. Amalan kita juga begitu, diperbaiki dari yang kecil-kecil. Jadi kalau kita kembali pada sholat, diawali dari bersuci. Wudunya kita perbaiki. Saya yakin bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian sudah terbiasa berwudu. Ya. Tapi amalan-amalan dalam berwudu mungkin masih ada yang tertinggal. Ya kan? Ketika berwudu itu belum kita hayati. Wudunya masih sekedar membasuh sebagian anggota tubuh kita dengan air. Belum kita hayati. Ketika kita berumur-umur itu kan harusnya dihayati seharian, atau mungkin dari wudhu sebelumnya sampai wudhu yang berikutnya itu berapa banyak omongan kotor ya, berapa banyak yang masuk dalam mulut kita, yang mungkin yang subhat ya, mungkin yang haram, yang makruh gitu ya. Berapa banyak itu kita kumur-kumur kita bersihkan, kemudian istighfar, membersihkan hidung. Mohon maaf ini, khususnya bagi yang perokok. Mohon maaf ya, mohon maaf. Mohon maaf. Saya nggak melarang orang merokok, ya. Silakan ya. Allah aja nggak melarang ya. Cuman karena nggak label halal, cuman nggak label halal, saya belum pernah rokok itu udah label halal. Belum pernah lihat ya. Tapi nggak apa-apa, silakan sana. Itu diantaranya ya. Bukan saya bilang tidak kemudian itu mengurangi kekhusyuan, bukan. Ya. Tapi di antara yang kita konsumsi, ya kan, itu perlu kita bersihkan. Kemudian kita membasuh muka kita. Ya kita hayatilah membasuh muka kita. Di wajah kita ini ada mata, ya kan. Seharian lihat apa? Kalau ada yang maksiat, ya kan, kita bersihkan. Terus ya sampai tangan kita ini berbuat apa, ngambil apa, ya. Kemudian ya kepala kita, sejatinya kan bukan hanya rambutnya, tapi pikirannya, mikirin apa aja seharian itu, ya banyak dunianya, apa banyak maksiatnya, apa banyak apa, mikirin amal akhiratnya. Ya, bias tiga gini, alpukat lagi latasa. Dari awal akan hadir kemusuhan itu nanti. Allah. Sampai kemudian kita membasuh kaki kita, ini kita hayati. Langkah kaki kita lebih banyak kemana? Ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Kemudian setelah daripada itu kita berdoa, minta kesucian hati dan pikiran. Bisa kita lewatkan, ya. Habis itu kita ya lakukan saja. Padahal kita perlu minta kesucian pikiran dan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah ketika badan bersih, pikiran bersih, ya, hati bersih, kemudian baru mulai sehingga kita mari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah diganggu oleh setan dalam kita masalah sholat. Di antaranya itu
ketika bersuci baru mensucikan dohirnya, pikirannya, hatinya enggak, ya kan? Baru dohir kita yang kita bersihkan, gitu. Anggota badan kita aja yang kita bersihkan, tapi pikiran, hati itu enggak. Maka begitu takbiratul ihram, baru takbiratul ihram aja, itu ingatannya belum ada Allah, ya. Baru takbiratul ihram, Allah, cuma motor tak kunci. Masya Allah. Baru takbiratul ihram, dari penggunaan baru meneng. Nurun nih. Padahal waktu sholat pastinya yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau setan itu menurut kawannya setahu, begitu adzan lari terpilih-pilih. Tapi begitu qomat lebih cepat dari larinya datang balik. Ya, balik ke orang-orang yang masuk itu lebih cepat datanya daripada ketika lari ketika azan. Karena buru-buru menggoda itu supaya ketika takbiratul ihram pun sudah nggak ingat Allah. Apalagi sudah takbiratul ihram, lebih banyak lagi. Maka kata Pak Yaya, kalau nyari kontak itu sholat ketemu. Mana kontak sholat ya. Lupa dengan uang, ya. Yang 1.000 kemana, yang 5.000 kemana, sholat nanti ketemu. Jadi kalau mau mengingatkan ingatan itu tajamnya waktu sholat. Karena setan yang bangun, Allah. jin yang bangun. Tapi kalau nggak sholat nggak ingat. Astagfirullah. Tapi ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita tidak boleh berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ada usaha memperbaiki, maka Allah akan berikan. Kalau ada usaha kita memperbaiki, Allah akan berikan. Jadi kekhusyuan itu datang dari usahanya. Seberapa usaha seseorang untuk memperbaiki dirinya, amalnya, itu sebesar itulah Allah akan berikan rahmatnya. Tapi kalau nggak pernah ada usaha, bagaimana mau ditambah atau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Usaha jangan. Ada usaha. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita usahakan, ya. Kita pelajari bacaan-bacaan sholat, kita pelajari supaya kita tahu maknanya, supaya kita tahu, ya kan, apa yang kita baca itu. Jangan-jangan sudah setua ini belum tahu, gitu kan? Apa artinya yang kita baca itu? Allah. Ya kan? Padahal buku-buku belajar sholat itu banyak. Ya. Jangan sampai kita sudah setua ini belum tahu juga. Itu bacaan-bacaan sholat itu artinya apa? Memang itu bukan bahasa Indonesia, ya, tapi wajib kita usaha untuk tahu. Supaya apa? Supaya lebih menghadirkan kekhusyuan dalam sholat. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa